Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dengan ujung NIM 88. Saya Dwi Ananda Beratila dengan ujung NIM 39. Perkenalkan, saya Nadila Audina dengan ujung NIM 89. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai peranan penyakit pulpa atau periapikal atau periodontal terhadap penyakit hipertensi. Apa sih penyakit hipertensi itu? Dan kenapa penyakit yang berasal dari mulut bisa menyebabkan hipertensi? Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan juga kerusakan ginjal. Hipertensi menurut WHO adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg yang menetap. Tekanan darah adalah kekuatan darah untuk melawan tekanan dinding arteri ketika darah tersebut dipompa oleh jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Semakin tinggi tekanan darah, maka akan semakin berat kerja jantung. Menurut American Heart Association atau yang disingkat dengan AHA, hipertensi adalah penyakit yang terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Pada umumnya, hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan cardiac output atau peningkatan tekanan perifer. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi, antara lain yang pertama yaitu genetik. Genetik, adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Yang kedua yaitu obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Yang ketiga ada jenis kelamin, yaitu prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Yang keempat, stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu. Hormon adrenalin akan meningkat sewaktu kita stres, dan itu bisa mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat, sehingga tekanan darah pun meningkat. Yang kelima, karena kurangnya olahraga. Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan penyakit tidak menular, karena olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan darah untuk hipertensi, dan melatih otot jantung sehingga menjadi terbiasa apabila jantung harus melakukan pekerjaan yang lebih berat karena adanya kondisi tertentu. Nah, faktor berikutnya yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi yaitu pola asupan garam dalam diet. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO merekomendasikan pola konsumsi garam yang dapat mengurangi risiko terjadinya hipertensi. Nah, yang ketujuh ada kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan peninggian tekanan darah. Perokok berat dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko terjadinya stenosis arteri renal yang mengalami arteriosklerosis. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai bagaimana sih dari penyakit periodontal periapikal bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih bakteri dan juga produknya. Yang pertama ada Porphyromonas gingivalis yang menghasilkan lipopolisakarida yang mana bisa meningkatkan ekspresi angiotensin 2 yang tinggi pada sel endotel, vaskular dan mempercepat disfungsi endotel. Selanjutnya ada juga nih Agregatibacter actinomycetem comitans. Yang ketiga ada Tannerella forsythia, keempat Prevotella intermedia, kelima Fusobacterium nucleatum, keenam Treponema denticola, dan yang ketujuh Porphyromonas endodontalis. Mekanisme terjadinya hipertensi yang pertama ada bakterimia. Patogen periodontal mampu menghancurkan dan menyerang jaringan gingiva dengan proteolisis kemudian masuk ke sirkulasi sistemik lalu menyebabkan bakterimia. Nah, bakterimia ini merupakan keadaan di mana adanya bakteri di dalam aliran darah. Selanjutnya, mikroba periodontal dapat langsung menyerang dinding arteri dan menyebabkan inflamasi vaskular. Yang kedua, inflamasi kronik menyebabkan disfungsi endotel.
Yang A, rangsangan inflamasi yang disebabkan oleh bakteri atau endotoksin penyebab penyakit periodontal mengaktifasi monosit, makrofag, dan juga limfosit T, yaitu TH1 dan TH17. Dan limfosit B, sinyal yang berasal dari sel T mendorong masuknya makrofag dan sel inflamasi lainnya ke dalam pembuluh darah yang menghasilkan pelepasan sitokin. Yang B, vascular cell adhesion protein 1 dan intercellular adhesion molekul 1 diekspresikan oleh sel endotel kemudian memediasi pengikatan leukosit pada endotel. Yang C, peningkatan infiltrasi leukosit, produksi sitokin, interleukin 6, interleukin 1 beta, dan tumor nekrosis faktor alfa. C, reaktif protein atau CPR, ROS, jenis superoksida O2-min, menyebabkan stres oksidatif dan inflamasi. Yang D, stres oksidatif dan inflamasi serta penurunan bioavailabilitas NO atau nitric oxide dapat mengakibatkan gangguan relaksasi pembuluh darah pada endotelium sehingga menyebabkan disfungsi endotel. Selanjutnya adalah komplikasi yang dapat timbul apabila hipertensi tidak ditangani dengan lebih lanjut. Yang pertama, apabila mengenai otak, maka bisa menyebabkan stroke. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang menyuplai darah ke otak mengalami hipertrofi atau penebalan, sehingga aliran darah ke daerah-daerah tersebut akan berkurang. Yang kedua, apabila mengenai kardiovaskular dapat menyebabkan infark miokard atau gagal jantung. Dan jika ke ginjal bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Dan apabila ke mata bisa menyebabkan retinopati. Mekanisme yang ketiga yaitu aktivasi sistem saraf simpatik. Sitokin proinflamasi dibawa melalui aliran darah bekerja pada reseptor di mikrovaskular otak untuk menginduksi aktivasi COX2 dan produksi prostaglandin yang menembus sawar darah otak, sehingga mengaktifkan sistem saraf simpatik. Aktivasi saraf simpatik menyebabkan vasokonstriksi. Mekanisme yang keempat yaitu disfungsi endotel. Disfungsi endotel menyebabkan terganggunya keseimbangan antara vasodilator, prostaglandin, PGI2, dan nitric oxide, NO, dan vasokonstriktor, trombokin, TXA2, dan angiostensin 2. Nah, ketidakseimbangan ini menyebabkan vasokonstriksi dan remodeling vaskular yang merugikan, sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi.